Halo semuanya, balik lagi di Dek Grafis. Di video kali ini kita akan bikin poster makanan, bisa juga dibilang poster iklan produk. Aku udah vote tentang tutorial ini di Instagram, kira-kira mau jadiin konten atau enggak. Ternyata banyak yang mau dibikinin tutorial, kurang lebih 97% dari 2000-an orang mungkin, dan yang lihat sampai 10.000. Nah, di sini aku menggunakan produk burger untuk contohnya. Untuk bikin poster ini aku gunakan Adobe Photoshop. Lebih baik mengikuti tutorial ini itu dari versinya yang udah CC. Karena kayaknya misalkan CS6 itu masih agak beda, tapi dicoba aja. Yang penting ada work tool, terus ada distort yang semacam itu. Karena gak terlalu butuh efek yang melebih atau tools yang aneh-aneh, karena semuanya basic gitu. Oh ya, tutorial ini akan aku jadikan 2 part. Part pertama kita fokus bikin burger, dan part yang kedua baru dijadiin posternya. Ini bakal lama, jadi makanya aku jadiin 2 part. Nah, semangat ngikutin tutorialnya dari awal sampai akhir biar nggak lama openingnya. Kita langsung masuk aja ke Adobe Photoshop-nya. Sebelum kita mulai ke Adobe Photoshop, ada beberapa bahan yang harus disiapkan dulu. Yang pertama, slice keju atau keju yang lembaran kayak gini. Untuk bahannya kamu bisa download dari Envato Elements, mungkin FreePic juga ada, unsplash.com juga ada, atau dari Google Images, tapi diperhatikan lisensinya. Lanjut, gambar yang kedua adalah foto flying gitu, flying burger, flying pizza, pokoknya bentuk produk yang bahan-bahannya itu terpisah kayak gini. Jadi nanti kita kita crop, terus disusun, terus di warp juga, ditambahin shadow. Jadi hasilnya nanti kayak burger yang asli gitu. Dan yang terakhir ini pokoknya ini kain yang bakal di meja gitu kan. Ini sebagai alas dari si burgernya ini nanti gitu. Walau bentuknya flat kayak gini kan, dari arah depan gitu, nanti kita bikin dia kayak tidur gitu. Sementara 3 ini aja untuk ilustrasi. Yuk kita langsung ke Adobe Photoshop. Ini dia desainnya di Adobe Photoshop. Buat yang penasaran berapa banyak layarnya, ini aku kasih tahu. Di sini layarnya sampai 50-an lebih. Yang bikin banyak tuh sebenarnya shadownya, karena kita ngasihnya tipis-tipis per satu elemen gini nih. Misalkan ininya deh bawangnya. Ini bawangnya misalkan. Nah, nanti tuh kalian nyiapin kayak 2 layer untuk shadow, dan mungkin 1 layer lagi layer adjustment kayak levels atau curve, bisa juga hue saturation gitu. Jadi makanya bisa sampai 50 layeran gitu. Di part 1 kita akan fokus bikin ilustrasi burgernya. Jadi, kurang lebih kayak gini nih. Kalau elemen teksnya kita hide. Nah, kita akan bikin ininya doang gitu. Pakai bahan-bahan 3 bahan yang sebelumnya udah aku kasih tahu. Oke, pertama banget kita bikin file. Untuk ukurannya aku pakai print A4, terus resolusinya 150 biar nggak terlalu berat. Misalkan kamu mau dicetak pakai yang 300, takutnya pecah. Ini hanya sebagai contoh, jadi 150 resolusinya. Color mode-nya RGB, jangan yang CMY kayak nanti warnanya beda. Pakai yang RGB. Kalau udah klik create. Langkah kedua kita masukin foto burgernya dulu.
klik file plus embedded. Ya ini fotonya udah diimport. Terus selanjutnya layer background kita delete aja. Jadi menyisakan area yang transparan. Jadi biar ketahuan nih nanti seleksinya gimana. Apa udah bersih atau belum. Oke, selanjutnya klik select, pilih color range. Terus klik ke sini warna putih. Klik area warna putih sekali. Kamu bisa atur ininya. Aku pakai 10. Klik OK. Selanjutnya tekan Ctrl Shift I. Terus tekan Ctrl J. Nah, sudah dapat. Maksudnya udah transparan. Tuh, udah bersih kan? Selanjutnya ini kan masih jadi satu dia. Saatnya sekarang kita pisah-pisah. Gimana cara misahnya? Nih pakai ini lasso tool kayak gini. Jadi kamu tinggal bikin area lingkaran gitu kan, kayak lingkaran kelilingin. Titik awal harus bertemu dengan titik akhir. Tuh kayak gini. Kalau sudah tekan Ctrl Shift J. Jadi dia udah terpisah. Tuh hilang kan. Jadi layarnya beda lagi. Terus jangan lupa klik si layar ini lagi. Baru kita bikin seleksi. Bisa kita ke ini call. Nah, tekan Ctrl Shift J. Terus ke bawah. Pokoknya ulangi langkah ini sampai kamu sudah mengambil elemen yang penting aja, jangan semuanya sih. Jadi ambil yang penting-pentingnya aja gitu. Karena akan menghabiskan cukup banyak waktu. Oke, selanjutnya kita bikin backgroundnya dulu aja biar tahu gimana posisi yang pas. Nih untuk background, sebentar aku drag dulu. Nanti aku kasih contohnya. Oke, jadi ada background itu ada 2 lapis. Yang pertama adalah dia yang gradient. Nah, untuk ngasih gradient untuk background ini, kamu bisa klik yang adjustment ini, terus pilih gradient ini. Terus kamu klik yang ini dan masukin kode warnanya. Nah, untuk kode warna yang pertama, lokasinya di 0%, itu ini FFDD55. Oke, lanjut kita ke warna yang kedua. Warna kedua lokasinya ada di 20%. Untuk kodenya FFC343. Dan di 100% lokasinya itu C08830 gitu. Kalau udah klik OK, terus klik OK, nanti dia hasilnya kayak gini. Terus untuk yang lapisan kedua itu untuk lapisan di bawah sini nih, karena kan ibaratnya ini tatakannya ya. Jadi cahayanya yang terang sampai di batasnya di sini. Aku naruh batasnya di sini. Nah, untuk kodenya itu A4 6C 2A.
opacity-nya 25%. Kalau 100% dia warnanya gini. Jadi aku taruh 25% gitu. Terus kok ini ada hitam-hitamnya? Iya, jadi gini. Nah, awalnya kan mungkin kayak gini, terus kamu turunin jadi, jangan diturunin dulu deh, di ini dulu, klik yang masking layernya, terus kamu pakai gradient, pastiin warnanya hitam putih ya, terus tinggal di drag aja, tapi sambil tekan shift. Tuh, kayak gini. Tarik sedikit aja, gini, gitu. Oke, terus opacity-nya turunin jadi 25%. Nah, hasilnya kayak gini gitu. Oke. Ini aku balik awal. Nah, misalkan udah ada 2 layer kayak gini, layer background-nya di group aja, Ctrl G, namain background. Terus jangan lupa untuk di lock. Ini locknya yang di atas. Oke. Nah, sekarang sudah ada gambaran nih untuk posisi burgernya. Ini diginiin. Terus tekan Ctrl T. Nah, tinggal diposisikan. Oh ya, sebelum kita gabungkan gitu, aku mau import foto kejunya dulu atau elemen lainnya dulu, jadi biar semuanya ada, nanti tinggal diatur posisinya bagaimana dan shadownya kayak gimana. Nih, kita akan masukin keju yang ada di sini dan di sini, karena ini dia beda aset, beda sumber itu. Oke, masukin kejunya, klik file plus embedded. Jadi ini adalah kejunya. Seperti sebelumnya, cara untuk menghilangkan adalah klik select, color range, klik area warna putih, aku masukin nilainya 10, terus klik OK. Kalau udah, tekan Ctrl Shift I, terus tekan Ctrl J. Nah, yang aslinya di delete aja, ini juga di delete aja. Oke, lanjut. Sekarang kita pilih aja nih keju mana yang akan dipakai. Ini kan ada cukup banyak ya, jadi dipilih aja 2 atau 3 gitu. Aku mau pakai yang ini dan yang ini. Tekan Ctrl Shift J. Klik yang di bawahnya. Ctrl Shift J. Nah, dapatlah 2 keju. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita gabungkan beberapa foto ini jadi satu foto burger. Perlu ada scaling dan positioning yang baik. Jadi ini di Ctrl T, scale, untuk scale itu yang menampilkan kotak ini, itu free transform, tekan Ctrl T. Oke. Misalkan ada foto yang tertiban seperti ini, misalnya aku kan mau naruh kejunya ini di atas
daging ini, itu berarti tinggal mainin layarnya aja, timpang tindih layarnya diurutkan dengan benar. Misal kan posisinya di sini, aku naikkan ke atasnya. Nah, nanti sudah berada di atasnya si daging. Oh iya, tambahkan guide biar tahu rata tengahnya di mana. Nah, untuk menduplikat kamu tekan Ctrl J. Oke. Sementara sampai di sini coba di atur posisinya dan ukurannya se-real mungkin. Baru nanti kita ke tahap selanjutnya, yaitu ngasih shadow dan highlightnya gitu. Oke, sekarang di sini aku ada tips gimana caranya biar foto makanannya ini dia bentuknya nggak kaku banget tapi kayak real. Misal ini kan kejunya masih bentuknya gini, gimana caranya biar ini bisa ngelengkung tuh seperti benar-benar tertumpuk gitu. Nah, itu caranya tekan Ctrl T, terus klik kanan, pilih warp. Nanti kamu bisa tarik seperti ini gitu. Nah, contohnya kayak gini. Dari sebelumnya kayak gini, dia jadi seperti ini gitu. Terus aku mau bikin dagingnya jadi lebih tebal. Ini kan dagingnya tipis banget ya. Sedangkan di sini udah aku pertebal si dagingnya, jadinya tekan Ctrl T, klik kanan, pilih warp. Tuh, kamu bisa naikin kayak gini. Jadi seolah-olah dagingnya itu lebih tebal, lebih lebih menggugah selera gitu. Nah, misal segini dulu, terus taruh sini kan terlihat lebih tebal. Nah, ini untuk kol ya. Aku bikin agak gepeng karena terlalu panjang tadi kesannya. Oke, kita anggap burgernya udah selesai sampai di sini posisinya maksudnya dan ukurannya. Sekarang kita mulai kasih shadow. Oh ya, masih ada satu bahan lagi yang masih tertinggal, yaitu kain yang ada di bawahnya ini. Kita import dulu. File, Flash Embedded. Oke, pertama-tama aku mau nge-crop ini karena kainnya terlalu panjang. Jadi mau aku crop.
Kayak misal segitu, tadi aku cropnya pakai ini rectangle marquee tool. Terus klik layernya, terus tekan Ctrl J. Nah, dia sudah terpotong. Layar yang aslinya di delete aja. Oke. Terus kita tekan Ctrl T. Nah, pertama di distort dulu. Ini turunin kurang lebih segini. Klik enter, tekan enter. Terus taruh di atas layar background. Oh, ini masih ada yang ini. Nggak apa-apa, aku mau simpan dulu, takutnya masih ada yang dibutuhin. Oke, sementara kayak gini, kita mulai kasih shadow. Oke, mulai dari paling bawah yang ini. Ada beberapa opsi. Salah satu opsi buat bikin objeknya itu lebih gelap, lebih panas, dan lebih coklat, itu bisa pakai burn tool. Burn, berarti dia ngebakar. Ini misal aku gosok, perhatikan exposure-nya. Semakin tinggi, tingkat kegelapannya semakin terasa. Misalnya aku zoom tuh. Lama-lama dia akan gosong gitu. Aku undo dulu. Oke, aku pakai exposure-nya 50%. Lalu digosok. Tapi mulai dari sini kamu udah bisa, maksudnya udah menentukan arah datangnya cahaya. Kalau aku nentuin cahayanya itu dia dari arah kanan sini. Dan fill light-nya dari arah sini. Jadi key light-nya dari kanan, fill light-nya dari kiri. Oke. Jadi daerah kiri sini harusnya agak lebih gelap gitu. Oke, selanjutnya itu bikin rotinya ini warnanya lebih ke arah coklatan. Karena ini kan warnanya masih kuning banget ya, kayak roti yang belum digoreng gitu. Jadi tambahin voice saturation kita untuk merubah warnanya. Ini geser ininya nih, tuh. Aku atur -12 untuk sementara. Oke. Terus di atas sini bikin lebih gelap karena kan dia tertimpa sama daging dan sayuran-sayuran. Jadi tambahin layer baru, jangan lupa untuk klik kanan, create clipping mask. Jadi biar efek-efeknya itu terpengaruh hanya ke rotinya aja. Tapi penting banget untuk meng-clipping mask gitu. Terus pakai brush warnanya agak oranye di sini. Terus klik si layarnya, kita gosokkan brushnya di sini. Oke, tenang aja karena belum berubah karena blend mode-nya belum diganti ke multiply. Nah, setelah diganti dia warnanya sudah menjadi lebih gelap. Oke, terus kita atur lagi shadow-nya di sini, tambahin lagi, bikin layer baru, klik kanan, create clipping mask. Sekarang warnanya dia agak lebih kehitaman. Terus gosok. Oh ya, untuk opacity brush-nya aku pakai 100%. Nanti mainnya nggak di opacity yang di sini, tapi mainnya yang di sini, opacity layer. Makanya di sini pakai 100%.
Terus kalau mau menghapus brushnya pakai eraser, terus ininya sama pakai soft round, terus tinggal dihapus seperti ini gitu. Jangan lupa untuk ganti blend mode-nya ke multiply. Nah ini kan terlalu gelap, karena itu kita mainin opacity-nya. Bisa 50%. Nah hasilnya mulai kelihatan lebih bagus gitu. Terus, ntar aku mau rapiin. Di sini ada yang offset. Oke, lanjut kita ke bagian dagingnya. Kita bikin dagingnya warnanya agak lebih gelap. Oh ya, misalkan nih waktu kamu zoom, di sini masih ada putih-putihnya, itu bisa dihapus juga pakai eraser. Tapi klik si layar ininya dulu ya, layar dagingnya, terus kamu hapus nih pinggirannya gini-gini seperti ini. Oke, udah rapi. Langkah pertama kayak tadi pakai burn tool dulu aja agar warnanya lebih hangat. Pastikan tata letak yang ada di atasnya itu udah fix ya, udah pasti. Karena takutnya nanti waktu di shadow posisinya berubah, kan arah bayangannya juga berubah jadinya. Oke, kita balik lagi ke daging yang ini. Tadi udah dikasih burn tool, sekarang kasih brush warnanya yang agak gelap. Saran aku jangan gunakan warna hitam yang ada di daerah sini, tapi maksimal gunakan yang di dekat-dekat sini, warnanya sebelah sini gitu. Karena misalkan yang warnanya di sini dia jadi kayak enggak real gitu, hitamnya kayak hitam kusam, makanya bagusan di dekat-dekat sini. Ganti ke multiply, opacity-nya turunin, tambahin lagi. Yang ini itu untuk area yang agak lebih luas, dia agak jauh, makanya opacity-nya lebih kecil gitu. Kita bikin satu lagi, itu untuk area yang lebih dalam, tapi jarak keluarnya itu sedikit kayak gini nih, sedikit gitu doang. Tapi opacity-nya lebih tebal gitu. Shadow ini sangat berpengaruh berpengaruh buat bagus enggaknya ilustrasi si burgernya. Oke, sudah jadi 2 lapis ini. Terus sekarang kita ke keju. Di sini kejunya mau aku hapus dulu karena efek dari warp tadi ininya terlihat lebih tebal gitu. Nggak bagus, yang di sininya tipis, sininya tebal, sininya tipis lagi. Makanya mau aku hapus. Ini agak dinaikin hardness-nya. Harus pelan-pelan ya, karena tidak bisa biar makin halus pergerakan ininya, kan kita pakai mouse nih. Smoothingnya kamu naikin. Aku naikin ke 30%.
Oke, terus kasih shadow di keju atasnya, pakai burn tool dulu, arahin ke daerah-daerah yang gelap, misal di sini. Oke, sekarang kita kasih shadow. Mask. Kasih di bawah bawang dan tomat ini ya. Jadi gini, pakai brush, warnanya kuning gelap, sekitar di sini. Terus pakai brush, gosok, ganti ke multiply ya. Salah layer ternyata. Sebentar. Ini layer yang ini. Hati-hati dan sabar ya waktu ngasih shadow kayak gini. Perhatikan arah datangnya cahaya, harus konsisten. Setting aku turunin jadi 50. Terus bikin yang agak lebih ke dalam gitu. Di repeat aja caranya gitu. Pakai 2 layer untuk shadow, tapi diawali dengan burn tool. Oke, lanjut kita kasih shadow ke tomat ini 2. Pertama, biasa pakai burn tool. Pokoknya ulangi caranya karena semuanya sama. Mulai dari sini akan aku percepat ya, aku skip. Speednya aku naikin. Oh ya, aku ada tips. Misalkan kamu takut nih, karena kan misalkan udah di-erase seperti ini, nah dia kan nggak bisa di undo lagi. Misalkan kita udah terlalu jauh gitu, misalkan nanti udah kasih shadow jauh-jauh, nah dia nggak bakal bisa di undo. Kita nggak bisa ngebalikin daerah yang udah terhapus ini. Jadi cara lainnya itu tambahin layer mask yang ada di sini. Nanti di sampingnya dia bakal muncul kotak putih. Terus tinggal gosok brush warna hitam untuk menghapus. Terus brush warna putih ini untuk membalikannya. Nah, kalau pakai cara ini, dia tetap akan tersimpan di dalam kotak putih ini. Jadi misalkan kamu udah lanjut ke beberapa step ke depan, terus mau menghapus atau mengembalikan suatu bagian lagi, itu bisa lebih baik pakai ini layer mask. Misalkan pede, pakai eraser langsung aja di sini, yang di sebelah kiri juga bisa, sama aja. Tapi misalkan buat belajar, itu kayaknya lebih baik pakai ini, layer mask. Pilih warnanya, sesuaikan warnanya dengan warna ininya, seperti di sini. Gosok daerah yang udah dibikin, ganti ke multiply.
Nah, udah mulai kelihatan kan bentuk burger aslinya gitu. Nah, kuncinya itu memang ada di shadownya, harus konsisten. Misalkan pakai 2 layer untuk brush shadow yang gelap, terus pakai burn tool juga untuk daerah yang lebih gelap agar terlihat lebih hangat, lebih matang, itu pakai burn tool. Dan ditambah lagi misalkan pakai levels atau curve. Tapi misalkan pakai adjustment layer gitu, itu misalkan keadaannya terpaksa gitu, usahain cukup pakai 2 layer shadow ini aja gitu. Oke? Sama seperti bagian bawah roti, di bagian atasnya juga mau aku bikin dia agak lebih ke orenan, jadi biar kelihatan lebih matang. Nah, di sini aku mau coba kasih levels biar agak kontras tapi gelap. Terus kasih highlight warnanya putih sekitar sini. Pakai brushnya dibesarin, terus ini sini satu, sini satu. Terus opacity-nya turunin. Nah, di sini aku mau tambah-tambah shadow sedikit, agak diperluas, diperapi lagi. Seperti ini misalnya yang di keju sini kan, yang sebelah kiri itu masih kurang gelap, padahal kan realnya itu pasti dia akan gelap karena kan tertutup sama atas roti dan sayur ini. Oke, terus kita kasih shadow yang ada di bawahnya sini. Itu caranya gampang. Berarti klik si roti bagian bawah. Nah, kalau sudah, tambahin layer di atasnya kain. Jangan lupa untuk di clipping mask. Warnanya merah. Ya, sekitar sini. Nah, gosok ke area yang
agak lebih jauh dulu. Oke, terus ganti ke multiply. Opacity-nya turunin. Terus tambahin shadow yang kedua, areanya lebih dalam. Nah, di bawah sini kelihatan kan ada garis-garis putih, itu bisa pakai tadi layer mask, terus gosok brush warna hitam di sini. Nanti dia akan hilang gitu. Sekarang kita lanjut bikin ininya kainnya jadi seperti ini. Ini kan masih flat banget ya, jadi klik si ininya dulu, kainnya, tekan Ctrl T, terus klik kanan, pilih wrap, terus tinggal di drag gini aja. Diatur, disesuaikan dengan foto burgernya. Misal cukup di sini, terus klik checklist yang ada di atas. Nah, sudah bagus. Kalau dilihat antara ini dengan yang ini, itu ukuran burger yang ada di sini itu kurang besar dan kurang naik. Jadi mau aku naikkan. Dinaikin kurang lebih di sini. Oke, sekarang aktifin keju yang ada di kiri dan kanan tadi. Nah, di sini kamu harus convert to smart object dulu biar blurnya itu bisa diatur. Karena kita mau bikin ini tuh dia agak blur keju yang ada di kiri dan di kanan ini. Karena memang lebih bagus misalkan ada sesuatu yang blur gitu, enggak semuanya fokus. Nih misal depannya kita blur, dia hasilnya pasti akan berbeda. Lebih bagus kalau di blur. Oke, balik lagi, ini di convert to smart object. Yang atas juga, dua-duanya ya. Di klik kanan, convert to smart object. Terus klik filter, blur Gaussian blur. Aku kasih 8 untuk yang kanan, dan yang kiri lebih tebal lagi. Coba 10 atau 12. Oke. Nah, hasilnya terlihat berbeda gitu. Ya, di sini di kainnya kita kasih sedikit shadow seperti ini. Itu dia nggak pakai brush, langsung dari ini. Terus klik yang effect, terus pilih drop shadow.
Warnanya diganti sekitar sini. Oke, di stand-nya aku kasih 20. Untuk spread-nya 0 dan size-nya 50. Opacity disesuaikan ya. Aku sepertinya di 50 cukup. Nah, di part 1 ini udah hampir selesai. Di sini tinggal kamu poles lagi shadow-nya dan posisinya. Seperti ini misalnya. Yang melayang ini mau bikin lebih gelap juga bisa. Tuh. Jadi jangan yang di sininya doang, tapi yang ini juga gitu. Cukup pakai burn tool juga sudah oke. Nah, terus ada kunci nih. Ada suatu kunci yang bikin fotonya ini, gambarnya ini jadi lebih bagus, yaitu cahaya ini. Nah, ini yang bikin bagus, karena misalkan dikasih teks, hasilnya tuh bagus banget. Beda banget nih misalkan gak ada ini. Ini terlihat terlalu kontras, tapi pas kita kasih highlight cahaya yang di sini terlihat lebih bagus gitu. Oke, itu caranya gimana? Gampang banget. Kamu bisa bikin dari sekarang atau nunggu nanti di part 2 juga bisa, tapi mau aku kasih tahu di sini. Jadi ini brushnya diperbesar, terus hardnessnya jangan lupa dikecilin. Nah, untuk ini warnanya, itu dia warnanya kuning, putih tapi agak kekuningan sekitar di sini. Jangan putih yang di sini tapi di sini. Oke, terus tinggal di brush gosok itu. Oke. Misal aku perbesar lagi. Nah, terus di sini tinggal opacity-nya diturunin. Misal 30 atau 25%. Nah, hasilnya lebih mantap. Tuh, terlihat kan perbedaannya lumayan jauh. Nah, taruh si layer ini, dia di paling atas antara semua bahan-bahan yang ada gitu. Jadi agar semuanya terkena efek. Oke, kita udah nyelesain part 1, kita bikin burger udah selesai. Berarti next kita bikin burgernya ini dijadikan poster dengan elemen-elemen teks, judul, logo, dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin video berikutnya itu nggak akan lama, jadinya mungkin beberapa hari doang. Jadi tunggu aja, jangan lupa subscribe channel ini. Kalau kalian suka, di like videonya, komen misalkan ada pertanyaan. Kalau ada yang mau nanya, lebih baik langsung DM aja, DM grafis. Makanya jangan lupa di follow. Dadah.